Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, khususnya para orang tua siswa PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK dalam lingkungan keluarga besar Ar-Rafi, ya. Izinkan Eyang menyampaikan sesuatu terkait dengan wabah yang kita rasakan sudah hampir 1 bulan, ya. Di balik wabah, insya Allah ada hikmah. Tidak satupun yang Allah berikan pada kita tanpa ada hikmah. Maka cucu-cucuku belajar di rumah sekarang ini. Dan orang tua tanda kutip menjadi guru, ya, di rumah. Nah, orang tua yang di mana saja yang ingin sampaikan sekarang? 1 di Bandung, 2 di Balai Endah, Kabupaten Bandung, 3 SD Ar-Rafi BHS Sumedang, ada PAUD SD An-Nahar, Ar-Rafi An-Nahar, Pangandaran. Kemudian juga kampus karantina Tahfidz Al-Fat yang ada di Condong, Kabupaten Bandung. Kampus karantina Tahfidz Al-Fat yang ada di Waas, Garut. Serta juga keluarga besar yang merupakan Sistering Foundation, Yayasan Gemah Nurani Bekasi, dan Yayasan Al-Mufti Subang. Baiklah, seluruh keluarga besar ini yang ingin berwasiat kepada. Sekali lagi, di balik wabah ada hikmah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai suatu pembelajaran inti di dalam belajar di rumah? Yang ingin berwasiat, kita mulai dengan pembelajaran yang bermanfaat bagi cucu-cucuku, bagi anak-anakku, orang tua siswa. Apa itu? Tahfidz Al-Quran, yang kita sebut dengan Tahfidz Al-Fat. Nah, apa Tahfidz Al-Fat itu? Insya Allah yang meyakini bahwa Tahfidz Al-Fat sekarang ini harus menjadi suatu core kurikulum di PAUD, SD, SMP. Bagaimana di SMA, SMK? Insya Allah sama. Nah, apa itu Tahfidz Al-Fat? Al-Fat adalah artinya apa? Kemenangan. Ya. Fast, accurate training of Holy Quran. Nah, bagaimana metode Al-Fat itu? Metode Al-Fat itu, anak-anakku semuanya, persis 100% adalah implementasi dari metode bagaimana Rasul mengajari para sahabatnya belajar Al-Quran. Ya. Jadi bagaimana Rasul dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya? Per tema. Tidak lebih dari 10 ayat. Tematik. Nah, belajarnya bagaimana? Yang 10 ayat itu dalam satu tema, kalau para sahabat menghafalkan, ya, para sahabat karena beliau ini adalah orang Arab pasti memahami artinya. Tapi setelah itu Rasul melakukan apa? Setiap ayat ada penafsiran, setiap tema digali ilmunya, ya, untuk diimplementasikan dalam kehidupan dengan apa? Rahmatan lil alamin. Jadi polanya hafal, faham, ya, yakin akan kebenaran karena terimplementasi dalam kehidupan, ya, dan bermanfaat bagi lingkungan. Nah, itu
metode Rasul. Ya. Nah, bagaimana sekarang mengajarkannya pada anak-anak? Dan untuk kita sendiri. Pertama, anak-anak belajar mendengarkan. Tasmi. Mendengarkan, kalau anak-anak PAUD, SD, kelas 1, kelas 2, mendengarkan dulu. Tasmi. Melalui pendengaran. Kemudian, yang kedua, diperlihatkanlah mushafnya itu di depan. Meskipun anak PAUD belum bisa baca, dia bisa melihat. Meskipun anak SD yang baru masuk kelas 1 belum bisa baca, tapi dia bisa melihat. Apa yang didengarnya itu akan direkam, di-scan, difoto oleh matanya. Dan terbayanglah image, bayangkan. Jadi katakanlah yang sudah mencoba melakukan contoh, yang belajar misalnya menghafalkan Ar-Rahman. Halaman berapa itu? Coba deh, 500. Dari mulai 531, 32, terlihat. Mulai dari halaman ganjil, 531, halaman genapnya, apa dimulai? Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Jadi pada waktu kita baca, seolah kita menghafal, seolah-olah kita membaca Al-Quran. Itu namanya scanning. Pola yang kedua. Tasmi, taswir, meng-scan, sehingga anak itu dalam rangka menghafal terlihat. Setelah itu, pola yang berikut, membaca buku yang kita sudah siapkan. Pola Al-Fat, buku 1, 2, 3, 4 untuk anak, untuk juz amma. Ya. Di situ akan anak-anak mempelajari per tema. Di tema itu ada ilmunya apa? Bagaimana implementasi dalam kehidupan? Dan itu ada yang bersifat ilmu pengetahuan alam, ada yang bersifat ilmu pengetahuan sosial, ada yang bersifat ekonomi, ada yang bersifat ketatanegaraan, dan sebagainya. Ada semua di situ. Dan itu dibahas. Bukunya yang sudah siapkan. Ya, dari Ar-Rafi. Baik, jadi sebenarnya Al-Fat itu tujuannya apa? Anak-anakku, para orang tua, tujuan dari pembelajaran tahfidz Al-Fat bukan target berapa juz anak-anak itu, tapi yang pertama kali adalah takarrub pada Allah. Nah, dengan takarrub pada Allah, ya, maka di dalam setiap kali membaca, terjadilah ikatan antara dia dengan Khalik Allah. Maka akan meningkatkan akidah. Selanjutnya, pada waktu anak-anak mempelajari Al-Quran dan terhubung dengan Allah, apa yang terjadi anak-anakku? Ya, pada waktu anak memikirkan makna atau arti dari ayat, kemudian ilmu yang ada dalam ayat-ayat itu, bukankah dia berpikir? Dia berpikir. Kalau dia berpikir, dia menggunakan apa? Akal yang ditentukan oleh Allah masuk ke otak anak-anak, otak kita. Sinar akal Allah menyinari neuron-neuron dari otak manusia. Akal dari yang maha hidup akan menghidupkan neuron yang ada di otak manusia, dan dia akan tumbuh. Lebih banyak dia berpikir tentang menerjemahkan, mencari ilmu dari Al-Quran, lebih banyak neuron tumbuh, maka IQ anak akan meningkat. Ini menentang pola pandangan Barat, bahwa IQ anak-anak itu tidak akan pernah berubah. Dengan pola ini, kita harus yakini, membaca Al-Quran, memahami, menggali ilmunya, mengamalkannya dalam kehidupan, meningkatkan akidah, dan meningkatkan IQ. Kecerdasan anak meningkat, insya Allah. Ya. Selanjutnya, dengan akidah yang kuat, maka anak-anak akan jadi Abdullah. Dengan kreativitas yang tinggi,
Kenapa kreativitas? Karena anak-anak terhubung dengan pencipta. Pencipta itu siapa? Creator. Jadi kalau anak-anak ingin kreatif, ya, maka hubungan dengan Allah Sang Pencipta diperkuat dengan akidah, maka segala gagasan yang diminta oleh anak kepada Allah, insya Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka insya Allah tujuan dampak dari Al-Fat akan meningkatkan kecerdasan anak, IQ, dan meningkatkan kecakapan kepemimpinan anak sebagai kepemimpinan intrapreneur, pemimpin yang kreatif, kompetitif, produktif, dan berakhlakul karimah, ya, yang berdampak rahmatan lil alamin, insya Allah seperti yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itulah anak-anakku hikmah dari wabah, ya. Insya Allah kita membangun bersama dari sentral kita di sini dengan anak-anakku di rumah untuk mendidik generasi cucu-cucuku, generasi pemimpin masa depan, generasi Qurani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.